Berdiri tegak dan kokoh menghadap Samudra Indonesia, Benteng Marlborough angkuh menghadang zaman. Benteng yang terletak di tepi pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu ini merupakan peninggalan kolonial Inggris sejak 300 tahun lalu, atau tepatnya di era tahun 1714 sampai 1718. Benteng Marlborough merupakan benteng terbesar yang dibangun Inggris pada saat itu, di luar India yang menjadi wilayah kolonialnya. Benteng Marlborough dibangun di atas tanah yang sengaja ditinggikan dan menyerupai bukit atau berada di ketinggian kurang lebih 18 meter di atas permukaan laut. Benteng ini digunakan sebagai kantor pusat dagang Inggris untuk wilayah pesisir barat Sumatera. Pada tahun 1760, Prancis merebut Benteng Marlborough dari tangan Inggris. Prancis tidak berkuasa lama di Bengkulu dan menyerahkan kembali kekuasaannya pada pasukan Inggris. Di tahun 1825, pada masa Gubernur Raffles, Bengkulu bersama seluruh pos dagang milik Inggris di pesisir barat Sumatera diserahkan pada pemerintahan Belanda. Kemudian Raffles membentuk kolonial baru di Singapura. Benteng dengan luas 44.100 meter persegi memiliki 4 menara penjaga. Awalnya benteng yang difungsikan sebagai kantor perdagangan Inggris ini tidak memiliki parit yang mengelilingi benteng. Setelah Prancis masuk dan menyerahkan kembali, maka Deputi Inggris pada saat itu membuat parit setinggi 1,8 meter dengan lebar hampir 3 meter. Parit ini dibiarkan kering tanpa air karena difungsikan untuk menahan serangan musuh dan memberi keleluasaan pasukan Inggris untuk menghalau serangan. Pintu masuk Benteng Marlborough berada di sebelah barat daya berupa bangunan segitiga yang terpisah dari benteng. Kedua bangunan tersebut dihubungkan dengan jembatan. Di bagian pintu masuk, terdapat 3 buah makam para petinggi Inggris pada masa itu. Benteng Marlborough beratap tegel yang di setiap pinggirnya dikelilingi celah intai. Sementara pada bagian bawah benteng, terdapat ruang-ruang yang difungsikan sebagai tempat tinggal, gudang mesiu, tahanan militer, perkantoran, dan ruang jaga. Dan di salah satu ruangan merupakan tempat Bung Karno diinterogasi Belanda pada awal masa pengasingan di Bengkulu. Inggris datang pertama kali itu diwakili oleh Raffles itu pada tanggal 24 Juni tahun 1685. Pada saat itu bangsa Inggris ini diundang oleh 3 pemuka atau raja atau penguasa pribumi pada saat itu yang khawatir bahwa penguasaan Belanda pada saat itu sudah sampai ke Pariaman. Jadi mereka khawatir dan berusaha untuk melobi bangsa Inggris dengan cara meminta perlindungan dan juga kemudian terjadi exchange culture dan juga pendidikan di sana. Jadi pada saat itu bangsa Inggris yang diwakili oleh Raffles kemudian menempati salah satu wilayah sebelum Benteng Marlborough waktu itu adalah Fort York. Kemudian karena posisinya itu benar-benar berada di pinggir sungai Bengkulu, itu banyak terjadi penyakit malaria, terus penyakit yang lebih ke arah kebersihan, sanitasi. Kemudian berembuk lagi antara para penguasa Bengkulu dengan bangsa Inggris, kemudian disepakatilah pembangunan benteng kedua yaitu Fort Marlborough. Jika kita naik ke atas menara akan ditemukan sebuah meriam lengkap dengan roda dan rel. Dan meriam ini berada di semua sudut menara. Sementara di halaman merupakan display meriam yang digunakan pada masa itu. Seluruh bangunan dan bagian benteng tidak ada yang berubah setelah kemerdekaan hingga sekarang. Benteng yang dibangun kolonial Inggris ini menjadi saksi sejarah kolonial di Bengkulu yang pernah diduduki juga oleh Prancis, Belanda, dan Jepang. Tinggal bagaimana kita memperlakukan benda yang sangat bersejarah ini untuk kemajuan masyarakat dan bangsa.
Ya, saat ini ya untuk tahun 2014 sudah dilakukan semacam studi perencanaan untuk pemanfaatan. Nanti arah pengembangannya Benteng Marlborough ini akan dikembalikan ke semacam museum benteng ya, yang benteng dimanfaatkan sebagai fungsi-fungsi benteng pada saat itu. Nah, kemudian hasil kajian itu akan kita pedomani bersama, di mana kita yang akan saling mengisi ya, di mana porsinya pemerintah pusat, di mana porsinya pemerintah daerah dalam kerangka pelestarian cagar budaya Benteng Marlborough ini. Saat ini Benteng Marlborough menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat. Letaknya yang berada di ketinggian dan di pinggir pantai menambah pesona untuk dikunjungi. Dalam usianya yang lebih dari 3 abad, Benteng Marlborough bukan hanya merupakan bangunan sejarah, tetapi Benteng Marlborough juga merupakan sebuah prasasti yang mengisahkan jalinan antara dua bangsa yang berbeda, yaitu bangsa Inggris dan bangsa Melayu Bengkulu. Situs ini juga merupakan menyimpan banyak sejarah mengenai keberadaan Inggris di Bengkulu, yang tentu saja sayang untuk dilewatkan jika Anda berkunjung ke Bengkulu. Ria Hardianti, Pajrin, Kompas TV Bengkulu. Inilah Candi Tebing Gunung Kawi, salah satu peninggalan bersejarah monumental di lembah sungai atau Tukat Pakrisan di kawasan Tampak Siring Gianyar. Tukat Pakrisan sendiri sejak lama telah dikenal menyimpan banyak rekam jejak sejarah masa lampau. Lokasi Candi Tebing Gunung Kawi sangat unik. Untuk menuju objek utamanya, puluhan anak tangga sudah menanti kita. Anak-anak tangga ini membelah tebing seolah mengantarkan kita menuju pintu masuk peradaban Bali di masa lampau. Kompleks Candi Tebing ini diperkirakan telah dibangun sejak awal abad ke-11 Masehi pada masa dinasti Udayana atau Warmadewa. Dari sejumlah prasasti, para arkeolog menyimpulkan pembangunan candi ini diduga dimulai pada masa pemerintahan Raja Marakata dan dilanjutkan pada pemerintahan Raja Anak Wungsu. Pada Candi Kelompok 5 yang di sebelah timur itu prasasti menggunakan aksara Kadiri kuadrat, bentuknya persegi-persegi, itu lazim berkembang pada zaman Kediri. Salah satu aksara atau prasasti pendek itu berbunyi Aji Lumahing Jalu, yang artinya raja yang didewatakan atau disemayamkan di Jalu. Itu nanti penafsiran Jalu itu ada lagi. Kemudian ada prasasti kedua yang sekarang sudah kondisinya agak kabur, yang berbunyi Rua Anak Ira, yang artinya dua orang anak beliau. Dan prasasti tembaga yang tersimpan di Tengkulak yang dikeluarkan oleh Raja Marakata Pangkaja menyebutkan Katiagan Amarawati Ipakrisan. Dan pernyataan ini diperkuat lagi dalam prasasti Batuan yang berangka tahun 944 Saka yang juga dikeluarkan oleh Raja Marakata menyebutkan dengan Katiagan Ipakrisan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kedua perkataan itu adalah Candi Gunung Kawi itu sendiri. Tampaknya Candi Gunung Kawi sudah dibuat pada masa Raja Marakata dan dilanjutkan kembali oleh adiknya Raja Anak Wungsu. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi dikelompokkan menjadi dua.
Masing-masing kelompok 4 yang berada di sisi tebing sebelah barat Tukat Pakrisan dan kelompok 5 yang berada di sisi tebing sebelah timur sungai. Kesemua candi didedikasikan bagi Raja Udayana dan keluarganya. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi awalnya dibangun Raja Marakata sebagai tempat pemujaan bagi arwah sang ayah, Raja Udayana. Hal ini mengacu pada temuan-temuan seperti adanya tulisan Haji Lumah Ing Jalu pada salah satu candi dan ditemukannya kotak peripih. Kalau kita kembali kepada sumber-sumber tadi adalah Lumah Ing Jalu, itu artinya lah, dari kata lah ya, artinya terlentang. Jadinya beliau itu diistirahatkan atau dimuliakan, jadinya semacam pedarmaan pemuliaan raja pendahulu Raja Marakata itu sendiri. Yang dimaksud adalah Raja Udayana, karena di sana tidak ada ditemukan bukti-bukti sebagai rangka. Justru yang ditemukan adalah semacam kotak peripih yang berisi logam mulia semacam pancadatu sekarang. Ya, di sana sehingga satu sisi juga berfungsi sebagai pemuliaan atau pemujaan raja atau tokoh yang diperdewa, karena dia raja sendiri sudah disucikan, jadinya sudah menyatu dengan dewa. Dan juga tempat-tempat lainnya itu adalah sebagai tempat pertapaan. Bagian yang tak kalah penting dari kompleks Candi Tebing Gunung Kawi adalah kompleks wihara yang terdiri dari ceruk-ceruk. Ceruk atau goa ini diduga sebagai tempat tinggal atau peristirahatan dan tempat bermeditasi bagi para pendeta saat itu. Candi Tebing Gunung Kawi cukup menarik menjadi kajian sejarah karena konsep pembangunan candi mencerminkan teknologi serta peradaban tinggi di masa lampau. Kompleks candi dan wihara dibangun di sisi tebing pada dinding bukit di tempat terpencil di sepanjang aliran Sungai Pakrisan. Dipilihnya daerah aliran sungai atau Das Pakrisan sebagai lokasi pembangunan candi tebing menurut para arkeolog diantaranya mengacu pada konsep tirta yang menjadi kepercayaan masyarakat saat itu. Masyarakat meyakini air memiliki fungsi menyucikan atau membersihkan sekaligus sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran. Selain itu, pelestarian lingkungan menjadi salah satu dampak baik dari pembangunan candi di kawasan tersebut. Candi Tebing Gunung Kawi hanyalah satu dari sekian banyak tinggalan-tinggalan bersejarah yang ditemukan di sepanjang aliran sungai atau Tukat Pakrisan. Keberadaannya bisa saja menjadi inspirasi bagi kita untuk mengelola lingkungan atau alam secara lebih arif. Nilai-nilai luhur yang ditinggalkan seperti menjaga kesucian kawasan dan air menjadi hadiah tak ternilai bagi kita saat ini. Mampukah kita meninggalkan jejak serupa bagi generasi mendatang?